Di antaranya adalah mengatakan Sang Hyang Wildo bahwa seolah-olah syahadat ini sudah tidak berfungsi lagi karena Nabi sudah tidak ada dan yang disaksikan juga tidak ada. Yang namanya bersaksi ini harus ada yang disaksikan. Ternyata ini Hyang Wildo salah menafsirkan di dalam bersyahadat. Sahabat-sahabat dari berbagai kota, kebetulan pada kali ini kita berbincang tentang apa itu syahadat. Apa itu syahadat, sahabat-sahabat? Dan bagaimana seharusnya kita bersyahadat atau bersaksi? Bersyahadat artinya bersaksi. Lalu apa yang kamu saksikan saat kamu bersyahadat? Dan kemudian, apakah kamu sudah bisa disebut bersaksi? Padahal kamu tidak menyaksikan apa-apa dan tidak menyaksikan siapa-siapa. Apa yang bisa kamu lakukan barulah sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya sebatas mengucapkan, atau lebih tepatnya barulah menyuarakan kalimat syahadat melalui mulutmu sehingga terdengar oleh kedua telingamu. Kenapa orang-orang muslim memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, sementara mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga halnya mereka tidak menyaksikan, tidak melihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak mendengarkan, tidak melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ini terutama bagi generasi Muslim yang hidup di zaman sekarang ini. Apakah kesaksian mereka bisa diterima? Begini, kesaksian itu tidak mesti harus dilihat dengan mata kepala kita. Kesaksian itu bisa dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Malaikat-malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu yang menegakkan keadilan juga menyaksikan yang sama. Tiada Tuhan selain Dia. Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ternyata konsep kesaksian dengan ilmu ini juga dipakai di dalam pengadilan. Makanya kita sering mendengar ada namanya saksi ahli. Saksi ahli ini adalah orang yang didatangkan ke pengadilan untuk memberikan kesaksian, padahal dia sendiri tidak melihat dengan mata kepalanya terhadap kasus yang sedang disidangkan di pengadilan. Dia juga tidak mendengarkannya. Hanya saja dia mempunyai kelebihan, dia mempunyai keahlian, mempunyai ilmu terkait kasus yang sedang disidangkan tersebut. Maka dengan demikian kesaksiannya nantinya bisa memberatkan, bisa meringankan, atau bahkan bisa membebaskan seorang terdakwa. Dengan demikian, maka kesaksian seorang muslim tentang ketuhanan, kerasulan adalah kesaksian dengan ilmu. Lalu, apa makna dan manfaatnya jika kamu hanya mampu mengucapkan atau sekedar menyuarakan atau membunyikan kata-kata yang ada di dalam 2 kalimat syahadat? Karena burung-burung beo pun bisa menyuarakan kata-kata dalam 2 kalimat syahadat jika mereka dilatih terus-menerus. Lalu apa bedanya kamu dengan burung-burung beo? Lalu apa bedanya orang-orang yang hanya bisa menyuarakan syahadat dengan burung-burung beo yang bisa bersyahadat? Apa bedanya coba? Karena banyak manusia yang dungu tanpa akal yang sehat hanya bisa membeo.
Memang membeo itu sangat mudah, modalnya cuma mulut, itu pun kalau bisa bersuara. Tentu saja orang-orang yang hanya mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat belum bisa disebut bersahadat atau bersaksi. Sebab orang-orang yang hanya bisa mengucapkan statement kesaksian tanpa adanya yang disaksikan belum bisa disebut bersaksi. Tetapi tidak mengapa bersaksi hanya dengan mengucapkan 2 kalimat kesaksian untuk mereka yang masih di level agama, karena agama adalah kelas dasar bagi anak-anak manusia dalam mempelajari kenyataan, baik itu kenyataan Tuhan, kenyataan diri sendiri, maupun kenyataan itu sendiri melalui kata-kata dan simbol-simbol. Agama hanya memperkenalkan kepada manusia tentang semua yang ada hanya melalui kata-kata dan konsepsi belaka. Di antaranya adalah mengatakan Sang Hyang Wildo bahwa seolah-olah syahadat ini sudah tidak berfungsi lagi karena Nabi sudah tidak ada dan yang disaksikan juga tidak ada. Yang namanya bersaksi ini harus ada yang disaksikan. Ternyata ini Hyang Wildo salah menafsirkan di dalam bersyahadat. Ini karena latar belakang beliau adalah satu, seorang spiritualis. Yang kedua, beliau adalah seniman. Seorang spiritualis juga sekaligus seorang seniman. Seniman ini adalah seorang yang menumpahkan segala perasaan dan jiwanya ini dengan bebas dalam berekspresi, dengan getaran rasa dan jiwanya bebas berekspresi. Sehingga beliau terlalu lepas tidak kontrol bahwa menerjemahkan syahadat ini keliru, sangat keliru. Sehingga kalau kita tidak bisa mengungkap, tidak bisa mengkaji, maka iman kita bisa goyang. Nah, ini perlu kita kaji bersama di mana letak kekeliruannya Sang Hyang Wildo. Ya, beliau seorang seniman, seorang spiritualis, tetapi bukan agamawan. Sehingga kalau mengupas agamawan ini bukan proposirnya. Ini jelas salah, keliru. Satu, yaitu pengertian syahadat. Siapa yang disaksikan? Siapa yang menyaksikan? Dan disaksikan untuk siapa? Ini perlu kita ketahui asal usulnya, bahwa syahadatnya adalah bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu kalimat syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi. Allah, ini nun mati bertemu dengan lam tasjid. Ini dibaca Allah, bukan anla. Maka ini maksudnya adalah lam nafi isbat. Berarti kita itu menisbatkan diri. Allah artinya sesungguhnya perilaku saya. Ini yang disaksikan. Yang disaksikan adalah perilaku saya. Perilakunya pemikiran, perilakunya nafsu. Ini kita saksikan, perilaku disaksikan. Kita mesti mengetahui perilaku kita, ini mesti tahu kita disaksikan kepada Allah. Ilaha, tidak akan menyembah kepada Tuhan.
Jadi perilaku kita itu, pemikirannya, nafsunya, ini tidak akan menyembah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan akal, ya Tuhan nafsu. Illallah, kecuali perilaku kita ini yang disaksikan adalah perilaku kita menyembah kepada Allah. Nah, ini sudah jelas. Jadi yang disaksikan ini adalah perilaku kita, perilakunya mata, perilakunya telinga, perilakunya mulut, perilakunya pemikiran. Ini tidak akan menyembah kepada akal maupun kepada nafsu. Jadi akal itu bisa dijadikan sebagai Tuhan. Orang kalau sudah tidak masuk akal ini, sudah tidak masuk. Menyembah kepada keinginannya sendiri. Kalau tidak begini, tidak ini. Walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau itu memang perintah Allah kita jalankan, itulah yang namanya menyembah Allah. Ini syahadat tauhid. Jadi yang disaksikan adalah perilaku kita. Kita mesti tahu, disaksikan. Jadi Allah menyaksikan, kita juga menyaksikan, menisbatkan. Ini syahadat tauhid. Kemudian syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Jadi di sini tidak Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Nabi Muhammad. Tetapi Muhammad. Apa artinya Muhammad? Kembali lagi, yang kita nisbatkan adalah perilaku yang terpuji. Muhammad adalah yang terpuji. Maka Rasulullah menganjurkan supaya nama-nama kita itu ditambah dengan Muhammad. Ada Muhammad Bejo, Muhammad Paijo, Muhammad Ehwan, Muhammad artinya perilaku yang terpuji. Kemudian kalau Rasulullah bersyahadat, ini nama Rasulullah itu waktu kecil namanya bukan Muhammad, Ahmad. Juga di dalam Injil dinisbatkan Muhammad ini nanti akan datang, yaitu seorang Rasul yang meneruskan daripada Injil. Ini adalah Ahmad dari Madian. Ini. Jadi Ahmad. Jadi Muhammad ini adalah julukan Rasulullah karena memang perilakunya terpuji. Ini Rasulullah bersyahadat, ya Nabi Muhammad ini menjadi utusan Allah. Lah kalau kita yang bersyahadat, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita secara syariat kita bukan Rasul. Hakikatnya kita ini adalah khalifatullah. Dan Allah untuk menjadikan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifatullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ini untuk kita adalah khalifatullah. Inilah hakikatnya. Jadi yang disaksikan adalah perilaku. Walaupun Rasulullah ini sudah meninggal berapa tahun yang lalu, syahadat tauhid dan syahadat Rasul tetap berlaku. Jadi tidak ada namanya usang tidak berlaku, karena yang disaksikan ada, yang menyaksikan juga ada.